Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah salat Jumat yang dilakukan Allah SWT, mari sama-sama kita panjatkan bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia-Nya, hikmat-Nya yang kita berikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat sehat walafiat dan umur panjang, sehingga kita masih diberikan waktu untuk dapat mengisi dan kehidupan kita dengan amal soleh. Mudah-mudahan dengan begitu banyaknya nikmat ini kita termasuk hamba yang kami bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada diri kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia menjalankan risalah kemudian, dan juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, izinkan kami dari Takmir Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, kami mengimbau ini kondisi cuaca hujan, tentunya ada beberapa saudara kita nanti yang akan kata terlambat. Begitu untuk memudahkan saudara kita datang nanti, kami mohon jamaah yang sudah hadir di sini bisa terlibat terlebih dahulu, agar nanti juga saudara kita yang datang tidak melangkahi baru-baru daripada jamaah sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Yang kedua juga kami mengimbau jamaah yang membawa komunikasi agar untuk sementara dapat dinonaktifkan atau disayangkan, sehingga nantinya tidak mengganggu pada saat pelaksanaan khotib yang khutbahnya maupun pada saat pelaksanaan sholat Jumat. Berikutnya juga kami ingin memohon bantuan kepada jamaah yang berada di pojok kanan dan mimbar ini untuk nanti setelah azan selesai dikumandangkan agar bisa menjalankan promo. Terima kasih. Selanjutnya yang kami sampaikan untuk petugas Jumat pada siang hari ini, tanggal 19 Januari 2023, insya Allah yang akan bertindak sebagai khotib sekaligus imam yaitu Bapak Ustadz Ilyas Jayadi SD. Alhamdulillah telah berada di tengah kita. Dan untuk muezzin insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hasan. Waktu zuhur pukul 12:08 waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya yang kami sampaikan posisi Kas Masjid Al-Ikhlas pertanggal 19 Januari 2024. Sanggotas
pertanggal 12 Januari sebesar 13.114.566 rupiah. Adapun penerimaan dari Bapak Jumat pada tanggal 12 Januari sebesar 1.328.000 rupiah. Penerimaan dari promo maghrib selama 1 pekan sebesar 2.030.000 rupiah. Penerimaan dari promo selama 1 pekan sebesar 332.000 rupiah. Dan penerimaan dari promo pada saat kajian Bunda Angelina Sondak tanggal 13 Januari terkumpul 2.440.000 rupiah. Sehingga total penerimaan sebesar 6.530.000 rupiah. Kami aturkan jazakumullah khairan kepada sekalian atas infak sedekahnya yang diberikan ke masjid ini. Semoga kami dapat mengemban amanah yang sebaik-baiknya, semata menggunakannya untuk keperluan daripada ibadah di masjid Al-Qas ini. Selanjutnya kami menyampaikan pengeluaran selama 1 pekan, yaitu di bidang operasional. Total pengeluaran sebesar 4.317.880 rupiah, yaitu untuk kegiatan ini pembayaran listrik baik untuk di masjid dan bukan BA, kemudian pengeluaran PAM, kemudian pengeluaran untuk kegiatan internasional, dan juga ada pembelian untuk cat juga untuk mengecat bagian dinding atas. Kemudian untuk pengeluaran di bidang dakwah dan peribadatan sebesar 1.560.000 rupiah, yaitu untuk kegiatan ibadah Jumat dan juga kegiatan kajian Ahad subuh pada tanggal 1 Januari 2024. Sehingga total pengeluaran selama 1 pekan sebesar 3.972.880 rupiah. Sehingga hasil kerja saldo sebesar 13.671.706 rupiah. Jadi jemaah sekalian, pertemuan berikutnya insya Allah nanti pada maghrib, hari ini pada maghrib akan diadakan kajian kitab yang membahas kitab hadis terbaik yang akan dikupas oleh Bapak Ustaz Allah. Jadi kepada jemaah yang ada keluangan waktunya bisa mengikuti kajian tersebut dari maghrib sampai isya. Terima kasih. Selanjutnya yang kami sampaikan berita-berita kita dengan yang ibu telah berduka, telah meninggal dunia Bapak Soekarno bin Warji di Rumah Sakit TNI pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat kemarin pada usia 44 tahun. Beliau tinggal di Villa Jabotol, Blok C nomor 16. Begitu dari kami memohon keikhlasannya dan kesediaannya daripada jemaah sekalian. Nanti pada kita selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat akan dilaksanakan pelaksanaan sholat jenazah. Begitu kami mewakili keluarga memohon kepada jemaah sekalian untuk bisa
mensolatkan jenazah. Terima kasih. Selanjutnya terakhir, seperti biasa kami menyampaikan informasi bahwasanya kegiatan Jemaah Berkah yang mengumpulkan nasi bungkus dari jemaah sekalian itu masih berlangsung dan berjalan dengan baik. Begitu kepada jemaah yang masih mau berserta bisa mengikutinya dan disampaikannya pada hari Rabu ataupun Kamis sebelum pelaksanaan hari Jumat. Demikian jemaah sekalian, pendapat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bisa menambah informasi para jemaah sekalian yang dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Al-Azhar. Terakhir jemaah sekalian, mari sama-sama kita membacakan suatu Al-Fatihah. Semoga dengan membacakan suatu Al-Fatihah ini Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada hidup kita. Kita diberikan kesehatan yang penuh dan rezeki yang semakin berkah, dan juga kita berharap dan memohon kepada Allah semoga Allah senantiasa jaga orang tua kita, senantiasa berada dalam kehidupan yang baik, dan kalaupun dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Dan juga kita bermohon kepada Allah semoga saudara kita yang pada saat hari ini, beberapa saat hari ini sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan kepada saudara kita sehingga dapat berkumpul kembali di masjid ini. Begitu mari sama-sama kita mohon kepada Allah mengucapkan semoga semoga Allah menjaga kemanusiaan kita. Amin ya hadirin waktunya insyaallah al-Fatihah. Terima kasih jemaah sekalian. Demikianlah yang saya sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih sekali atas perhatiannya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masuk ada di belakangnya. Ini enggak? Cara lagi nonton. Oke.
Ya, langsung jenazah. Yang penting kalau Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa karrim wa azim wa ala ali sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim al-ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata yang patut kita ucapkan pada siang hari ini kecuali rasa syukur dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, hidayah, inayah, taufik dan nikmat sehat afiat melaksanakan kewajiban kita insyaallah, yaitu fardu ain salat Jumat berjamaah. Salawat teriring salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya, dengan harapan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Al-Fakir berkhasiat khususnya pada diri pribadi dan pada umumnya jamaah yang hadir pada insyaallah pada salat Jumat kali ini. Mari sama-sama kita tingkatkan kuantitas dan kualitas iman kita. Dengan secara maksimal kita tingkatkan ibadah yang Allah perintah dan kita menjauhi apa-apa yang dilarang, apa-apa lagi yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan predikat takwa bisa kita raih dengan semaksimal mungkin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Oleh karena itu sudah sepatutnya, sudah selayaknya lah kita berbuat baik agar kita mempersiapkan yaitu tujuan akhir kita, yaitu yang namanya kematian. Ada beberapa sifat agar kita menjadi insan yang bersih, insan yang suci, dan kita terhindar dari yang namanya sengsara, baik sengsara di dunia maupun di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat yang pertama? Sifat yang pertama adalah sifat bertaubat. Ma makna taubat? Taubat adalah mohon ampun, mohon maaf kepada Sang Allah Rabbul Izzati, Allah yang menciptakan kita. Baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling sedikit bertaubat dengan mengucapkan astagfirullahaladzim, paling sedikit itu 70 kali setiap ba'da sholat. Itu seorang Rasul yang sudah dijamin maksum, yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah, tetapi masih memohon ampun, memohon taubat kepada Allah dengan mengucapkan Allahumma ghfirli
warhamni wa tub alayya. Apalagi ini di bulan Rajab, di awal tahun Masehi, yang dimana di bulan Rajab itu Allah akan meningkatkan atau mendabelkan segala perbuatan kita, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Kedua-duanya akan didouble atau dilipat gandakan. Oleh karena itu, mari kita meminta kepada Allah di bulan Rajab ini agar Allah menerima segala taubat kita. Allah menerima taubat kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua apa? Sifat muraqabah. Apa artinya muraqabah? Sifat muraqabah adalah sifat bahwa Allah mengawasi segala gerak-gerik kita. Ada satu kisah tentang muraqabah. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berjalan ke suatu tempat, dia akan mengontrol di mana tempat suatu tempat yang ia pimpinnya. Pergilah dia menuju ke tempat tersebut dan akhirnya sampailah ke tempat yang dituju. Lalu setelah disampai ke tempat yang tuju, bertemulah Umar bin Khattab dengan seorang pengembala kambing. Sangat amat banyak kambing yang digembala oleh pengembala tersebut. Dan kambingnya sangat bagus, sangat gemuk sekali. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Wahai pengembala kambing, kambing ini sangat banyak, sangat bagus. Apakah ini milikmu, wahai pengembala? Lalu pengembala berkata, wahai Tuan, ini bukan milikku. Aku hanya dititipkan untuk merawat, menjaga kambing-kambing tersebut. Kambing ini adalah kambing milik tuanku, wahai Tuan. Lalu Umar bin Khattab kembali berkata kepada si pengembala, wahai pengembala, apakah aku boleh membeli seekor kambing saja kepadamu? Lalu dengan berat hati sang pengembala berkata, tidak wahai Tuan, ini kambing bukan milikku Tuan. Kambing ini milik tuanku yang ada di sana, wahai Tuan. Lalu Umar bin Khattab kembali berkata, wahai pengembala, apabila engkau menjual satu ekor saja kepadaku, maka tuanmu yang berada di sana maka tidak akan melihat. Lalu si pengembala berkata, benar wahai Tuan, jika aku menjual satu ekor kambing tersebut kepadamu, maka tuanku yang di sana tidak akan melihat. Tapi demi Allah Tuan, Allah Rabbul Izzati, Allah Maha tahu wahai Tuan, Allah Maha melihat, Allah tidak buta wahai Tuan. Apabila aku menjual kambing ini maka Allah tahu wahai Tuan. Maka gemetarlah Umar bin Khattab kepada si pengembala tersebut. Wahai pengembala, sangat mulia hatimu. Walaupun engkau hanya seorang pengembala, namun engkau sudah menitipkan rasa jujurmu kepada si pemilik kambing-kambing tersebut. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang bahwa Allah merasa mengawasi kita. Karena Allah Sami'un Alim, Allah Maha mengetahui apa-apa yang akan kita lakukan dan apa-apa yang akan kita lakukan. Lalu yang ketiga adalah sifat muhajadah. Muhajadah ini adalah sifat yang bersungguh-sungguh. Karena ada pepatah, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka ia pasti akan dapat. Bersakit-sakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sifat mujahadah ini adalah sifat yang baik secara moral maupun material, adalah sifat yang sungguh-sungguh mau bersikap bersungguh-sungguh mengerjakan amal ma'ruf dan menjauhkan amal munkar. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah sifat muhasabah. Ini sifat yang amat penting. Sifat muhasabah adalah sifat introspeksi diri. Kita lebih banyak mengoreksi kesalahan orang lain daripada mengoreksi kesalahan diri pribadi kita.
Kita sangat amat pintar mencari kesalahan-kesalahan orang lain daripada mencari kesalahan-kesalahan kita. Karena manusia adalah tempatnya salah, oleh karena itu sifat muhasabah dan sifat muraqabah ini adalah sifat yang amat penting, titik awal agar kita menjadi insan yang bersih, insan yang suci, dan insan yang terhindar dari sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa sifat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan keempat sifat tersebut. Yang pertama adalah sifat bertobat. Maka sering-seringlah bertobat. Karena kalau kita sering bertobat, maka kesempatan diterima taubat kita, maka semakin sering juga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah sifat muraqabah, bahwa Allah mengawasi, CCTV Allah lebih jelas, lebih tertata, tidak ada yang terluput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah muhasabah. Ini yang amat penting, kita menintrospeksi diri beberapa tahun kita ke depan, amal baik kita hanya kita lah yang tahu sama Allah. Berapa banyak kemaksiatan yang telah kita perbuat, hanya kita lah dan Allah yang tahu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan hidayah. Semoga kita dijadikan insan yang suci, insan yang bersih, dan insan yang terhindar dari sengsara baik di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minna wa minhu tilawati innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tanazzul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tawhaqul muqsadatu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Fa ya ayyuhalladirun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari hadirin kita mengangkat kedua tangan kita memohon kepada Allah ketika ini di bulan Rajab, kita minta kepada Allah agar Allah sampaikan kita pada bulan Sa'ban, kita berkahi di bulan Rajab, dan disampaikan umur kita pada bulan Ramadan. Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hadat. Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Pada hari ini kami duduk bersimpuh ya Allah, kami bermunajat hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, Engkau telah menciptakan kami sebagai manusia yang paling sempurna di antara makhluk
makhluk yang lain ya Allah. Maka dengan itu ya Allah, berikanlah kami hidayah-Mu ya Allah, berikanlah kami petunjuk-Mu ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi ya Allah, bukan jalan yang Engkau murkai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solihah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sehatkanlah ayahanda kami ya Allah, sehatkanlah kedua orang tua kami ya Allah. Jika kedua orang tua kami telah tiada ya Allah, Engkau ampuni segala kekhilafannya ya Allah, Engkau terima segala amal baiknya ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami telah meninggal ya Allah, Engkau jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ya Allah, Engkau tempatkan di surga yang tertinggi ya Allah, jannati firdaus, jannati firdaus, jannati firdaus. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, jika Engkau mematikan kami ya Allah, maka matikanlah kami dalam keadaan yang baik ya Allah, mati dalam keadaan membawa iman ya Allah, mati membawa dalam keadaan Islam ya Allah. Dan kalimat terakhir kami adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wa as'alu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Terus sudah lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim.
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Kalau tasawuf dulu ya, baru sunnatin. Iya, kalau tasawuf dulu ya. Kita sama keluarga. Hah? Iya. Mas sekalian, mohon keikhlasannya dan keridhaannya untuk sama-sama kita melaksanakan sholat jenazah. Mohon dibantu agar keadaannya bisa dilaksanakan. Pegangnya kan takut sama video ini padahal ya video ntar foto ke dia iya pakai ini kalau bentar Mas sekalian, sholat jenazah insyaallah akan diimami oleh Sandia. Jadi kami ingatkan kembali bahwasanya yang wafat adalah Bapak Soekarno bin Bapak Tenaga. nah itu dulu apa tak gimana deh Salatul Jami'ah Janazah rahimahullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafina wa qurrati ayunina nabiyyina Muhammadin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ja'alna muqima sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah, Allahumma hawin alaina ya Allah, Allahumma hawin alaina ya Allah fi syakaratil maut. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Da'um bi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum bi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Wa qala aidan kullu nafsin za'iqatul maut. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita telah melaksanakan dua fardu kita, fardu ain dan fardu kifayah. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita laksanakan dan ibadah yang akan kita laksanakan kesemuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabatnya, dengan harapan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin atas nama Shahibul Musibah, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin yang telah mensolatkan secara ikhlas. Mudah-mudahan keikhlasan hadirin mensolatkan almarhum menjadi babul rahmah, babul maghfirah, dan tentunya menjadi babul jannah untuk almarhum. Dan kami juga atas nama Shahibul Musibah mohon dibukakan pintu maaf apabila almarhum selama hidupnya di dunia banyak mempunyai kesalahan, baik dari sikap, perbuatan, ucap kata, dan tutur kata yang tidak menyenangkan di hati hadirin. Maka dari itu kami atas nama Shahibul Musibah sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan juga apabila hak dan hakul adami yang belum terselesaikan, baik masalah pekerjaan yang belum terselesaikan ataupun masalah hutang piutang, bisa menemui keluarga atau Shahibul Musibah biar bisa kita selesaikan secara kekeluargaan. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon membacakan Quran suratul Fatihah sekali lagi dengan ikhlas, dengan harapan mudah-mudahan almarhum diampuni segala kehilafannya, diterima segala amal baiknya, dan kuburnya dijadikan radha min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersyahadah, karena saya tahu almarhum adalah orang yang baik. Almarhum jiwa sosialnya sangat tinggi, termasuk di Mushola Nurul Huda. Terletus untuk membacakan Yasin pada malam Jumat adalah beliau.
Waktu itu kami dan beliaulah yang membaca surat Yasin setiap pada Kamis malam atau malam Jumat di Mushola Nurul Huda, dan sampai saat ini masih berjalan. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk almarhum, dan almarhum juga sangat tutur katanya, sopan dan santun. Dia anaknya sangat supel. Almarhum ini sangat baik tutur katanya. Sekali lagi mari kita bersada, ishadu min ahlil khair, ishadu min ahlil khair, ishadu min ahlil khair, wajabat lahul jannah, wajabat lahul jannah, wajabat lahul jannah. Al-Fatihah. Ya Allah, Alhamdulillah, Bismillah, Salatul Mustaqim, Salatul Alaihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.